Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lagu yang baru saja kami nyanyikan sungguh tidak mudah untuk kami lakukan pada saat ini. Belajar untuk menjadi setia sangat sulit. Apalagi untuk tetap setia Tuhan. Di dalam situasi yang masih berubah-ubah dan tidak pasti. Namun Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami boleh terus belajar dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Tuntun arahkan kami Tuhan supaya kami boleh menjadi setia kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan dan belajar akan arti kesetiaan, kami mohon Tuhan, tolong buka hati pikiran kami, tolong Tuhan, tuntun kami dan buat kami mengerti. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi modal, menjadi kekuatan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga untuk hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, arahkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa permohonan kami, dengarkanlah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai Rise Generation, bagaimana kabar kalian? Setahu saya, ini kalian baru melewati minggu pertama sekolah lagi. Tapi yang pasti kita masih belum sekolah seperti biasa, bukan? Gimana rasanya? Enak? Nggak enak? Bisa belajar lebih baik atau bahkan sulit untuk belajar? Namun teman-teman, memang situasi kita sangat sulit pada saat ini. Dan mari kita tetap berdoa sekiranya Tuhan menolong kita supaya situasi kita bisa menjadi pulih. Menolong dunia ini supaya situasi menjadi lebih baik. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan satu tagline, dengan satu tema, Call to be Faithful. Saya mengajak kita untuk membaca dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, dan lihatlah, aku Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku Tuhan akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihimu. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Teman-teman remaja,
pada waktu saya mempersiapkan renungan firman pada hari ini, ketika saya memikirkan kata-kata tentang kesetiaan, entah kenapa saya teringat dengan masa kecil saya. Saya ingat pada waktu saya kecil, ketika saya perhatikan mama saya sangat menyayangi dan sangat menjaga memelihara barang-barang yang dia miliki. Khususnya yang saya ingat adalah mama saya mempunyai kulkas dan mesin cuci. Kulkas itu hadir semenjak kira-kira saya berusia 1 tahun sampai saya kira-kira masuk kuliah. Ya mungkin kira-kira 18 tahun atau mungkin bahkan 20 tahun umur dari kulkas dan mesin cuci itu. Saya mengingat bahwa pada waktu kulkas itu rewel, rusak, pasti mama saya akan berusaha cari tukang untuk perbaikan kedua mesin tersebut. Selalu dirawat, dipakai dengan hati-hati dan dibersihkan supaya awet. Tetapi kalau saya bandingkan maju pada saat ini, di dalam situasi yang jauh lebih canggih, rasa-rasanya kok lebih jarang ya kita cari tukang atau cari para ahli yang memperbaiki barang-barang kita. Misalnya kalau kita mempunyai gadget, kita tahu gadget itu bukan sekali waktu kita beli terus langsung saja kita pakai sampai gadget itu rusak, tidak. Tetapi kita tahu bahwa gadget itu harus diupdate untuk membawa perubahan yang lebih baik. Kalau kemudian gadget itu sudah diupdate, masih suka hang, suka error, apa yang dilakukan? Biasanya kita format atau kita restart factory atau reset factory. Dan kalau barang itu masih rusak lagi, ya udah jual aja, buang, ganti baru. Beda konteksnya, beda perlakuannya antara kulkas mama saya dengan gadget yang kita miliki saat ini. Tapi teman-teman, ini adalah awal mula ketika saya memikirkan tentang kesetiaan. Tapi mungkin kalian mengatakan, loh, itu kan barang. Biasanya kita memikirkan kesetiaan itu berkaitan dengan orang, misalnya. Dengan teman baik, dengan pacar, atau dengan siapapun juga, tapi manusia. Memang, setia kepada manusia itu jauh lebih sulit. Manusia itu seringkali berubah-ubah. Dan manusia seringkali ada naik turunnya. Maka sulit untuk kita setia. Kalau begitu apa artinya setia? Dan apa tantangannya dalam kita berusaha mencoba belajar untuk setia? Saya mengajak kita untuk melihat tentang pengalaman dari jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sangat baik. Di dalam kitab Wahyu dari 7 gereja yang mendapatkan surat cinta dari Tuhan, jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 2 jemaat yang tidak mendapatkan teguran atau kritikan dari Tuhan karena jemaat ini baik. Satu kata kunci yang bisa dipelajari dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, yaitu jemaat ini sangat setia. Nah, apa artinya kesetiaan bagi jemaat di Philadelphia? Teman-teman, kalau kita baca, jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah benar, hidup, dan sangat peduli kepada mereka. Keyakinan itu begitu teguh tertanam dalam hati pikiran mereka. Begitu kuat sehingga teman-teman apa yang ada di dalam hati pikiran mereka itu kemudian keluar di dalam tingkah laku, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan berdasarkan pengenalan mereka kepada Tuhan yang sedemikian setia, mereka berusaha untuk belajar mengikuti teladan
dari Tuhan Yesus. Usaha dari jemaat Philadelphia itu dilakukan dengan konsisten, bahkan termasuk pada waktu situasinya sulit. Pada waktu jemaat Philadelphia itu berdiri dan hidup menyembah Tuhan, situasi tidak mudah. Mereka berada di kota yang mempunyai banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif. Sebagai anak Tuhan, tidak mudah untuk mereka hidup sesuai dengan iman, hidup mempertahankan iman percaya mereka. Sangat sulit. Tetapi mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk mempertahankan iman mereka. Satu hal yang kita bisa lihat dari ayat yang ke-8, teman-teman, adalah ketika Tuhan sendiri mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, dan coba garis bawahi di situ, Tuhan katakan bahwa kekuatanmu nggak seberapa. Ini berarti mereka bukanlah superhero, bukanlah superman, bukanlah orang yang luar biasa. Tetapi mereka adalah orang-orang biasa, muda, tua, bukan orang-orang yang canggih, bukan orang-orang yang wah. Tetapi justru di dalam segala keberadaan mereka yang gak terlalu luar biasa itu, mereka berusaha belajar untuk menjadi anak Tuhan. Dan mereka konsisten di situ. Nah teman-teman, ketika kemudian mereka berusaha melakukan hari demi hari akan iman percaya mereka, maka iman percaya mereka ini menjadi senjata dan pelindung mereka di tengah banyak sekali tekanan dan terpaan. Nah, dalam hal apa mereka rajin? Dalam hal apa mereka setia? Paling tidak saya mencatat di sini, mulai dari ayat 8 sampai ayat 12, ada dua hal yang saya bisa sebutkan sini, khususnya dari ayat 8 dan ayat 11. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak pernah menyangkal Tuhan, dan mereka juga tekun menanti kedatangan Tuhan. Mereka tidak menyangkal dan tekun menanti dengan cara apa? Dengan cara mereka berusaha mengikuti firman Tuhan dengan sedetil-detilnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Terus berusaha, konsisten, dicoba terus setiap hari. Wah, tentu nggak mudah, sangat tidak mudah. Kalau kita berusaha menjadi anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang mendukung, di tengah-tengah lingkungan yang kemudian memuji kita tatkala kita berusaha menjadi lebih baik, tentu mudah. Tetapi kenyataannya untuk konteks, situasi dari jemaat Philadelphia, mereka tidak mudah. Tapi teman-teman remaja, disinilah kemudian kita belajar satu kebenaran bahwa perbuatan benar yang dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Saya ulangi lagi ya. Perbuatan benar yang dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak akan pernah lewat, berlalu dengan sia-sia. Tuhan berkata kepada mereka mulai dari ayat 8, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata tahu di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, mengandung satu arti bahwa Tuhan tahu bukan sekedar tahu begitu saja, tetapi Tuhan itu melihat, memperhatikan, dan Tuhan mengawasi. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh tahu dan mengerti apa yang menjadi kondisi, pergumulan, kesulitan, tekanan dari jemaat di Philadelphia. Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang observe, Tuhan yang monitor, Tuhan yang pay attention to all the things that happen in their life. Nah, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan kemudian menilai, dan Tuhan mendapatkan jemaat ini sungguh-sungguh, dan Tuhan kemudian karena Tuhan tahu mereka tidak punya kekuatan yang luar biasa, maka kemudian Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Tuhan membantu mereka. Dikatakan bahwa aku membuka pintu untukmu.
pintu supaya engkau bisa hidup sebagai anak Tuhan, kekuatan supaya engkau tetap bisa memelihara imanmu, dan Tuhan tolong supaya bahkan Injil bisa diberitakan melalui kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan jemaat Philadelphia berjuang sendiri. Dan itu sebabnya kemudian Tuhan mengatakan bahwa coba dipegang, terus dipegang apa yang ada padamu. Kalau engkau terus pegang dan aku akan membantumu, dan engkau di ayat 12 dikatakan akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Nah, apa artinya? Soko guru di sini adalah pilar. Akan menjadikan tiang tonggak yang dalam bahasa figuratif, bahasa kiasan dikatakan akan diletakkan di dalam bait Allah. Artinya teman-teman, bahwa Tuhan akan mengklaim setiap orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan klaim sebagai miliknya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah melepaskan, dan Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan orang itu sendirian. Tuhan ada bersama-sama, hadir dengan mereka. Dan itu yang menjadi reward. Reward itu bukan sekedar ada ketika nanti kalau sudah berakhir di dunia ini dan kemudian nanti ke surga baru kita mendapatkan reward. Tidak. Tetapi reward itu adalah kehadiran dan penyertaan Tuhan bahkan ketika kita sedang hidup di dalam dunia ini. Reward itu berarti Tuhan akan menolong kita. Memang hidup kita itu kemudian tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong kita bisa menghadapi dan melewati situasi-situasi yang sulit seperti itu. Nah, teman-teman, dari sini apa prinsip yang bisa kita ambil? Saya tulis 3 prinsip di sini. Yang pertama adalah kesetiaan bukanlah kesetiaan apabila hanya sekedar sebuah respon atau reaksi yang tergantung dari orang atau situasi yang selalu berubah. Kalau kesetiaan jemaat Philadelphia itu sangat tergantung pada situasi, mereka tidak mungkin setia karena situasi berubah terus, orang berubah terus, tekanan terus datang, hajaran terus datang. Mereka tidak akan bisa teguh. Itu sebabnya kesetiaan yang tergantung pada situasi dan orang itu sama saja dengan tidak setia. Kalau begitu apa itu arti kesetiaan? Kesetiaan sejati adalah sebuah value, sebuah nilai yang didasarkan dan dibentuk, dibangun dari kebenaran sejati yang kita pegang dan kita percaya. Jemaat Philadelphia itu meyakini bahwa Tuhan yang mereka percaya itu tidak pernah berubah, selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah meninggalkan mereka. Dan itu mereka pegang dengan teguh. Sehingga teman-teman, semakin mereka teguh pegang, semakin mereka bisa belajar untuk menjadi setia. Kesetiaan sejati adalah sebuah nilai yang didasarkan dibentuk dari kebenaran sejati yang kita pegang. Yang ketiga, setia adalah sebuah pilihan untuk bersikap. Bukan sebuah konsekuensi dari sebuah kejadian, karena kamu begini maka saya begitu. Enggak. Karena situasi begini maka saya sekedar bereaksi, respon. Tidak. Kesetiaan bukan sebuah reaksi. Bukan, tetapi kesetiaan adalah sebuah pilihan karena nilai yang kita pegang di dalam hati pikiran kita. Nilai yang kita pegang berdasarkan iman percaya kita. Nah, dengan 3 prinsip ini, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Teman-teman, kita sudah tahu semua bahwa kita berada dalam situasi yang berubah sangat drastis, tidak kita duga, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Pasti banyak dari kita yang merasa resah, galau, marah-marah sendiri, sebenarnya karena kita kesel dengan situasi ini. Kita nggak bisa dengan biasa melakukan apa yang biasa kita lakukan, dan kita juga tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita impi-impikan atau cita-citakan. Sekolah berhenti, gereja berhenti, bahkan keluar rumah kita mungkin merasa parno, takut. Tetapi teman-teman,
Kalau kita berharap pada dan kita sekedar hidup bereaksi dengan situasi yang ada, maka situasi itu akan terus menekan kita dan kita akan semakin lama semakin panik. Tetapi kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah salah, tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang teguh. Kita hanya bisa teguh, kita hanya bisa konsisten, kita hanya bisa stabil kalau kita sungguh punya Tuhan di dalam hati pikiran kita. Dan kalau kita punya Tuhan, teman-teman, maka nilai, value yang ada di dalam itu akan terpancar keluar. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, siapapun yang kita hadapi, orang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita hanya menyesuaikan sikap, gaya, atau cara. Tetapi sikap, gaya, atau cara itu tidak akan pernah meninggalkan atau kompromi dengan nilai yang kita miliki. Iman, percaya yang kita miliki. Nah teman-teman, sekali lagi, di akhir dari perenungan ini saya ingin menekankan satu hal. Bahwa kesetiaan seorang anak Tuhan tidak bergantung dari orang atau situasi. Tetapi kesetiaan seorang anak Tuhan tergantung dari what we believe, what we hold, apa yang kita percaya, apa yang kita pegang. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita itu sangat luar biasa dan dialah satu-satunya yang bisa membuka pintu dan menutup pintu, maka hidupmu pasti akan tetap teguh dan tidak mudah goyang, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah galau. Percayakah engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu dan hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman remaja yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, sedang berdoa bersama-sama di tempat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mengaruniakan hati yang teguh, percaya, dan berakar di dalam Tuhan. Sehingga walaupun situasi berubah, walaupun mereka dalam keadaan sulit, walaupun ada banyak orang mungkin yang menekan mereka, mereka tetap yakin percaya ada satu Tuhan yang terus bersama dengan mereka, menolong mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya keyakinan dan iman percaya yang mereka miliki Tuhan boleh menolong mereka untuk menjadi anak Tuhan, manusia yang dapat diandalkan, selalu setia dalam segala situasi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, dengarkanlah seluruh doa kami dan berkati kehidupan kami, khususnya saat ini Tuhan, berkati sekolah kami, studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.